Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan channel saya Dewa Senapan. Semoga saudaraku di mana saja berada sampai hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Panjenengan semuanya, Anda semuanya diberikan kelancaran di setiap urusannya. Oke. Kali ini mohon maaf saya akan sharing untuk membuat tol mata alur ya, untuk membuat alur laras, pisau mata alur laras. Kalau yang dulu di tutorial saya yang beberapa bulan yang lalu atau bahkan yang pertama atau yang kedua itu ya, itu saya pakai kikir ini ya, pakai kikir ini yang saya buat, saya pelintir kikir ini. Apakah kikir ini tidak bisa dipakai sekarang kalau saya bikin apa itu dari kunci L ini? Masih tetap bisa, tetapi ini memang susah dipraktekkan oleh kawan-kawan. Banyak yang ngasih masukan, carilah cara yang agak lebih mudah daripada kikir itu. Karena apa? Kalau kikir ini kita bikin itu begini saudaraku semuanya ya. Kalau kita masukkan begini, ini kita masukkan terus kemudian kita tumbuk dengan jari-jari ini, terus didorong, itu hanya mampu untuk mengalur satu jalan, itu hanya 3 alur ya, hanya 3 alur. Kemudian kalau kita mau alur 6 langsung kita bagi supaya menjadi alur 6, kita bagi, terus kita tusuk pakai jari-jari ini dengan penumbuk ini ya. Itu kelemahannya harus 2 kali. Ketika pembagiannya itu kurang presisi betul, yang akibatnya nanti juga hasilnya kurang baik gitu ya. Maka kalau untuk sekarang saya mencoba bikin pisau mata alur itu dari kunci L ini. Adapun ukurannya kunci L ini tergantung ya, tapi minimal yang bisa dipakai itu adalah ukuran 4,2 mili ini yang harus kita pakai gitu. Jadi begini, teorinya begini, kita masukkan seperti ini. Ini nanti kita pelintir dulu. Masukkan seperti ini, akhirnya ditumbuk seperti di video saya yang terdahulu. Akhirnya akan menjadi sebuah ulir yang bagus itu nanti di dalam laras ini. Lah ini nanti kita bentuk, kita potong, kita pelintir dulu, kemudian kita potong. Kalau ingin apa itu ulir di dalam itu nanti agak dalam ya, ulirnya itu agak dalam, berarti ini kita ngambil bisa 5 mili ya. Bisa 5 mili kuncinya ini. Dan apabila mau yang dangkal ya ini aja 4,2 ini bisa ya. 4,2 atau bahkan 4 pun bisa, karena laras ini biasanya 4,4 atau 4,3 ya. Jadi kalau ini sebenarnya kalau di press ini ukurannya ternyata 4,2 dan nah kalau 4,4 ternyata masih bisa. Ini berarti laras yang di sini ini tidak ada 4,4, ternyata seperti itu. Nah, makanya ini dikasih 4,2 saja, ini tidak bisa masuk. Karena tidak bisa masuk, sudah otomatis nanti kalau ditekan ini nanti ini ya, garis-garisnya ini ada 6 garis kalau kunci L ini. Sudah ada 6 garis kunci L ini. Ini nanti akan membentuk sebuah alur di dalam ketika disodok dengan ditumbuk terus menerus, disambung dengan jari-jari ini terus dan disambung terus, itu nanti akan menjadi sebuah ulir yang sekaligus menjadi alur 6 ya, jadi ulir 6. Kalau mau 12 berarti harus dibagi 2. Dibagi 2, dimasukkan 2 kali. Kalau dulu saya bikin alur 6 itu berarti harus numbuk 2 kali kalau dengan kikir. Tapi kalau pakai kunci L ini sekali nombol itu terus ditusuk itu masih 3 alur. Kalau mau 6 alur berarti harus 2 kali. Tapi kalau ini mau alur 6 berarti hanya 1 kali tumbuk ini. Ini sudah jadi. Jadi lalu bagaimana cara membuatnya? Ini langsung akan saya praktekkan cara membuatnya. Tolong ini diperhatikan ya. Ini caranya. Ini sudah saya siapkan. Dan ini kenapa tidak saya potong yang panjang ini? Ini karena ini kemarin saya bikin, hasilnya bagus, ukurannya sama, dengan kualitas juga sama. Ini bahan-bahannya ya, bahan kunci L-nya itu kualitasnya sama dengan yang
ini yang putih ini, yang Tekiro ini ya. Ini sama juga bagus ini bajanya. Tapi jangan lupa setelah dibentuk di bodi itu cukup, berarti dinilai sudah bagus, presisi, kemudian langsung disepuh. Caranya dibakar sampai betul-betul merah, terus yang terakhir dicelupkan kepada air garam. Itu supaya menjadi baja yang betul-betul matang. Itu. Caranya seperti ini. Ini ya, ini ya sudah ada potongan. Daripada membazir, ini saya gunakan ya untuk kasih contoh kepada saudaraku di mana saja berada ya. Ini seperti ini. Ini kata kasih jepit seperti ini. Seperti ini. Terus kemudian kita pelintir. Tapi cara pelintirnya tidak bisa langsung. Caranya harus dipanasi. Kalau ada pakai las kuningan, dikasih las kuningan. Tapi kalau jika tidak ada, langsung di atas bara kompor itu juga bisa. Ketika merah nanti dijepit seperti ini, kemudian dipelintir. Oke, langsung saja akan saya praktekkan. Ini akan saya panaskan dulu biar mudah untuk memelintirnya ya. Seperti ini. Ambil ujungnya saja. Nah, ini sudah mulai memerah ya. Ini sudah mulai memerah. Tadi ini sudah bisa dipelintir nih ya. Pakai tang seperti ini ya, saudaraku ya. Nah ini sudah melintir ya. Ini saya bikin alur kiri ya ini. Tuh, saya bikin untuk alur putaran kiri. Jangan terlalu ya melintirnya ya. Kalau terlalu melintir nanti putarannya juga akan terlalu memutar, itu juga bagus. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, ini sudah melintir ya. Seperti itu. Nah, ini sudah nampak ya dipelintir seperti ini ya. Ini nanti karena pelintirannya tadi ke kiri, nanti akan menjadi alur kiri. Kalau putiran ke kanan, berarti akan menjadi alur kanan. Tinggal muntirnya kita bagaimana nanti ya. Itu. Sebelum kita potong, kita bodi, kita celupkan ke air dulu. Nah, seperti ini. Seperti ini, coba ini diperhatikan ya. Ini kan sudah melintir seperti ini ke arah kiri ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian ini kan mungkin nampak enggak ya ini ya, melintirnya ini hanya sedikit saja melintirnya, jangan terlalu melintir seperti itu. Jadi ini pelintirnya sudah seperti ini, segini ini memutar ke kiri sedikit. Hanya sedikit sekali, tidak boleh banyak-banyak. Nanti kalau ada waktu akan saya praktekkan juga bagaimana hasilnya untuk bikin alur laras dengan menggunakan kunci L ini. Nah, ikan saya potong dulu. Ya, begini sudah tampak melintir ini ya. Sudah tampak melintir. Nah, sekarang setelah kita potong seperti ini. Nah, setelah kita potong biar nggak panas, kasih air. Ini dibikin landai gitu ya. Jadi ujungnya ini dibikin landai biar nanti masuknya itu enak. Ini.
kita bikin melandai seperti ini. Nah, nanti masuknya seperti ini ya, masuknya nanti seperti ini. Seperti ini, nanti masuknya seperti ini, oke ya. Nah, ini bikin melandai seperti itu biar nanti masuknya itu ringan untuk didorong atau ditumbuk, ringan nanti masuknya ya. Nah, seperti ini. Setelah ini yang terakhir kita potong di sini ya, kita potong di sini. Kita potong sini nanti ya, jadi segini aja panjangnya ya, cuman kita lihat aja ya. Nah ya, ini sudah mundur kan ya, seperti itu. Ini untuk alur kiri, ya, untuk alur putaran kiri, alur 6 putaran kiri ya. Oke, ini sudah saya haluskan di ujungnya. Lalu kita amplas pelan-pelan. Ini nanti setelah jadi, terus kita kasih panas di celup air garam ya, itu. Nanti setelah panas, dikasih panas, terus celup air garam biar bajanya bisa betul-betul hidup secara normal ya. Jadi nanti nggak mudah patah, juga nanti tidak mudah tumpul ya, seperti ini. Selanjutnya untuk bisa kasih kalung ya, untuk pembuangan biar nanti gramnya itu juga tidak menyumbat, sehingga kita kasih kalung-kalung seperti ini ya. Kita dikasih kalung, ada 2 kalung seperti itu, seperti ini. Kita kasih kalung 2. Sebenarnya kalau tidak dikasih kalung pun bisa kan, tapi agak berat nanti ketika didorong ya. Pakai kikir aja, bisunya pakai kikir caranya ini. Kalau tidak ada mesin bubut juga bisa. Untuk bentuk ini pakai bur tangan bisa. Ada dijepit begitu, dikasih di ujungnya bur tangan, itu bisa ya, untuk bikin kalungnya ini. Ya, ini jadinya setelah dikasih kalung ya. Lah, kemudian setelah kalungnya sudah selesai, ini kita kasih halus untuk pangkalnya agar nanti bisa masuk ke laras. Sudah cukup, bisa masuk ke laras nantinya pangkalnya itu. Kemudian ini kita potong, terus langsung terakhir kita sepuh ya. Oke, terus lanjut. Begini jadinya saudaraku ya. Jadi setelah dipelintir, kemudian kita kasih runcing di ujungnya ini biar nanti masuknya ke laras ini, masuknya itu biar gampang ya, seperti ini. Nah, nanti kalau ditekan terus akhirnya akan bikin guratan, akan bikin alur di dalam laras ya. Ini yang terakhir, setelah ini tidak bisa langsung dipakai. Jadi saya ingatkan, kalau saudara ada yang praktek membuat di rumah,
jangan langsung dipakai, akan tetapi harus disepuh dulu ya. Caranya bagaimana? Ini ditali dengan kawat, dengan jeruji, terus dibakar sampai merah, betul merah, terus dicelup ke air garam ya, air garam. Garamnya yang banyak. Misalnya untuk ada kaleng kecil begitu dikasih garam segini juga nggak apa-apa. Jadi dikasih sepuh agar nanti betul-betul kuat, dihantamkan ke baja pun akhirnya nanti akan kuat. Misalnya Anda mempunyai alur kosong ya, laras kosong dari baja, bisa dihantam dengan ini. Asal ini juga bahannya, kunciannya juga harus yang bagus. Kalau ingin dalam untuk guratan alurnya berarti ini harus ada 5 mili juga tidak apa-apa. Ya, 5 mili juga tidak apa-apa kalau ingin dalam. Tapi kalau ingin tidak begitu dalam, alurnya itu dangkal tapi tetap bagus, itu adalah cukup dari yang 4,2 atau 4,3 juga bagus ini. Kalau terlalu besar di harus juga tidak bisa, tapi paling besar adalah kuncinya ini yang dibikin adalah 5 mili. Oke, saudaraku semuanya, terima kasih sekali telah mengikuti video saya dan semoga bermanfaat untuk Anda. Dan apabila Anda ada yang kurang paham bisa menanyakan saya melalui nomor WA di kolom deskripsi saya. Semoga Anda semuanya tetap bersahabat dengan saya dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan bagi belum yang subscribe, tolong Anda memberikan dukungan kepada saya, yaitu di subscribe, like, komen, dan juga di share. Dan apabila ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengikuti video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.